Salam luar biasa dahsyat. Kamu merasa bisnis kamu aman karena data nasional naik 6,5%? Tunggu dulu. Sadarkah kamu, penjualan di Jakarta justru turun hampir 10% hari ini. Transaksi konsumen sudah berpindah lokasi. Radar ekonomi memetakan fakta di balik angka. Halo sahabat semua, selamat datang kembali di channel ini. Jika kamu melihat berita di luar sana secara agregat nasional, penjualan retail kita tercatat tumbuh positif di angka 6,5%. Namun, di balik angka positif tersebut, terdapat realitas yang bertolak belakang. Penjualan di kota-kota besar yang biasanya menjadi pusat transaksi seperti Jakarta dan Bandung justru sedang mengalami penyusutan yang sangat tajam. Uang konsumen saat ini berpindah secara drastis ke wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Selain itu, masyarakat saat ini secara tegas menunda pembelian barang teknologi dan lebih memilih membeli makanan atau membeli suku cadang untuk memperbaiki kendaraan lama mereka. Mengapa perubahan drastis ini terjadi? Mari kita mulai pembahasannya. Judul dari pembahasan kita hari ini adalah Kinerja Penjualan Eceran Indonesia Prakiraan Februari 2026, Paradoks Pertumbuhan dan Peta Kontras Retail di tingkat regional dan sektoral. Melihat kata paradoks, banyak pengusaha langsung menyimpulkan bahwa situasi ekonomi saat ini sedang membingungkan atau acak. Mari kita ubah cara pandang tersebut. Ini bukanlah sebuah situasi yang membingungkan. Kata paradoks di sini adalah sebuah instruksi yang spesifik dari pasar. Judul ini memberitahu kita bahwa secara langsung pertumbuhan ekonomi tidak terjadi secara merata untuk semua orang. Tugas kita bukanlah mengeluh tentang keadaan, melainkan mencari di mana lokasi spesifik pertumbuhan tersebut dan di mana lokasi penurunannya. Dengan menetapkan pemahaman ini sejak awal, kamu sudah mengarahkan pikiran kamu untuk mencari peluang yang tersembunyi. Satu langkah lebih maju dari pesaing kamu yang hanya melihat kondisi ekonomi secara umum. Mari kita melihat data yang secara eksplisit membuktikan paradoks pertumbuhan retail. Angka di tingkat nasional menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 6,5% secara year on year. Jika kamu hanya membaca ringkasan ini, kamu akan merasa bahwa bisnis kamu aman dan akan terus membeli stok barang seperti biasa. Namun, ketika membedah data ini ke tingkat wilayah, realitas regional menunjukkan bahwa di wilayah DKI Jakarta turun 9,8% dan Bandung turun 13,8%. Realitas sektoral juga menunjukkan kelompok peralatan informasi dan komunikasi turun drastis 23,3%. Kamu mungkin berpikir bahwa penurunan 23,3% di sektor teknologi ini adalah bukti nyata bahwa masyarakat sudah tidak punya uang. Tetapi, coba kita evaluasi fakta tersebut. Daya beli masyarakat itu tidak hilang, melainkan berpindah tempat dan berpindah prioritas. Angka nasional yang tetap positif sebesar 6,5% membuktikan bahwa transaksi jual beli tetap terjadi di luar sana. Hanya saja, transaksi tersebut tidak lagi berada di toko teknologi dan tidak lagi berlokasi di ibu kota. Kita menemukan alasan logis di balik perubahan perilaku konsumen tersebut. Mengapa hal itu penting? Tekanan inflasi terhadap daya beli. Data menunjukkan bahwa ekspektasi harga umum pada bulan ketiga, yaitu Mei 2026, berada di angka 157,4. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan ekspektasi penjualan yang hanya berada di angka 147,2. Kesenjangan ini menunjukkan adanya tekanan pada kemampuan belanja masyarakat dalam jangka pendek.
karena mereka tahu bahwa barang-barang akan menjadi lebih mahal dalam 3 bulan ke depan. Hal ini sangat rasional. Ketika konsumen tahu harga kebutuhan pokok akan naik esok hari, mereka akan menahan pengeluaran untuk barang yang tidak mendesak. Mereka tidak sedang berhenti berbelanja karena mereka bangkrut. Mereka berhenti berbelanja karena mereka sedang bertindak rasional untuk melindungi keuangan rumah tangga mereka. Fakta ini menuntut kamu untuk sangat berhati-hati dalam mengatur jadwal pembelian persediaan barang dagangan kamu. Sekarang, kita perhatikan gambaran makro, dorongan musiman nasional. Indeks penjualan real nasional pada Februari 2026 tercatat di angka yang sangat tinggi, yaitu 254,2. Pertumbuhan tahunan tercatat naik 6,5% dan pertumbuhan bulanan naik 2,4%. Kenaikan ini didorong oleh momentum waktu bulan puasa. Sebagian analis mungkin meremehkan hal ini dengan mengatakan bahwa ini adalah efek musiman biasa. Tentu saja ini adalah efek musiman. Tetapi hasil nyatanya adalah konsumen benar-benar mengeluarkan uang mereka pada waktu-waktu tersebut yang sudah dapat kita prediksi sebelumnya. Fakta bahwa indeks mencapai angka 254,2 itu membuktikan bahwa momentum hari raya itu selalu terbukti efektif dalam memicu masyarakat untuk segera melakukan transaksi. Jika kamu tahu ini akan terjadi setiap tahun, kamu seharusnya sudah menyiapkan stok barang kamu jauh-jauh hari sebelum bulan puasa dimulai. Kita membahas divergensi sektoral penopang utama pertumbuhan. Ini adalah bagian data yang sangat menguntungkan jika kamu berada di industri yang tepat. Sektor suku cadang dan aksesoris tumbuh memimpin di angka 13,1%. Diikuti oleh barang budaya dan rekreasi yang naik 10,1%. Makanan, minuman, dan tembakau naik 8,8%. Serta barang lainnya yang di dalamnya terdapat subkelompok sandang atau pakaian yang naik 4,9%. Kamu bisa melihat dengan sangat jelas bahwa fokus uang konsumen bergeser pada pemeliharaan aset mereka, yaitu kendaraan dan konsumsi harian. Ada orang yang mengeluh dan mengartikan tingginya penjualan suku cadang sebagai indikator bahwa orang tidak mampu membeli mobil baru. Bagaimana jika kita ganti cara pandangnya? Mengeluarkan uang belasan persen untuk merawat kendaraan lama bukanlah tanda kelemahan, melainkan indikasi bahwa konsumen sedang mengatur alokasi dana secara cerdas. Mereka memastikan tetap bisa bepergian dan untuk bekerja sambil memastikan kebutuhan dasar seperti makanan dan minuman tetap terpenuhi. Jika kamu menjual makanan atau suku cadang, ini adalah konfirmasi bahwa pasar kamu sekarang sangat besar. Selanjutnya, kita dihadapkan pada kelompok yang kurang beruntung dalam divergensi sektoral, sektor tersier yang tertekan. Data menunjukkan penjualan peralatan informasi dan komunikasi anjlok secara ekstrem sebesar 28,3%. Dan bahan bakar kendaraan bermotor turun 0,6%. Penurunan 28,3% pada peralatan komunikasi ini memberikan bukti yang pasti bahwa terjadi penundaan belanja barang tersier oleh konsumen. Jika kamu adalah penjual barang teknologi, kamu mungkin akan mengatakan bahwa kondisi ini adalah sebuah musibah yang akan menghancurkan bisnis kamu. Namun, coba posisikan diri kamu sebagai penjual kebutuhan pokok. Penurunan pengeluaran di sektor teknologi berarti ada dana dari masyarakat yang kini tidak jadi dipakai.
yang artinya dana tersebut dialihkan untuk membeli produk esensial yang kamu jual. Setiap kali terjadi penyusutan pengeluaran di satu sektor, selalu ada penambahan pengeluaran di sektor yang lain. Kita masuk pada disparitas regional, mesin pertumbuhan non-ibu kota. Pusat pertumbuhan retail terbukti bergeser secara fisik ke Jawa Timur dan Jawa Tengah, jauh meninggalkan angka rata-rata nasional. Pertumbuhan di Semarang dan Purwokerto mencapai 8,7%. Denpasar tumbuh 5,1%. Dan perhatikan baik-baik, Surabaya memimpin pertumbuhan nasional dengan angka 13,6%. Data ini secara tegas menyebutkan bahwa Surabaya sebagai target utama untuk ekspansi inventaris. Jika selama ini kamu memusatkan seluruh kegiatan promosi dan stok barang kamu hanya di ibu kota, kamu pasti merasa ekonomi sedang lesu. Ubah ukuran wilayah pengamatan kamu sekarang dan lihat datanya. Dengan melihat tingkat pertumbuhan Surabaya sebesar 13,6%, kamu mendapatkan fakta valid bahwa uang konsumen tidak berkurang. Uang tersebut hanya bergeser secara lokasi. Tugas kamu adalah mengikuti kemana uang tersebut pergi. Kita lanjut pada disparitas regional kontraksi area metropolitan utama. Daya beli di kota-kota yang biasanya menjadi pusat ekonomi utama mengalami tekanan yang berat. Bandung mencatat pertumbuhan minus 13,8%. Makassar minus 10,2%. DKI Jakarta minus 9,8%. Dan Manado minus 2,4%. Data ini memperingatkan bahwa pasar-pasar sedang secara tradisional kuat ini sekarang menjadi area dengan risiko pertumbuhan persediaan barang tertinggi. Bagaimana kita menggunakan data ini? Jika kamu berencana untuk mengirimkan stok barang dalam jumlah besar ke kota-kota ini, kamu harus menghentikan hal itu sekarang. Memaksakan diri mengirimkan barang ke wilayah yang datanya menunjukkan angka minus bukanlah sebuah bentuk optimisme bisnis, melainkan sebuah tindakan yang mengabaikan kondisi real. Kita lanjut lagi pada implikasi strategis. Mengarungi pasar two-speed. Ada 3 tindakan spesifik yang disarankan untuk dilakukan. Pertama, redistribusi inventaris geografis. Ini berarti kamu harus segera mengalihkan pengiriman barang esensial seperti makanan dan suku cadang ke Surabaya dan Semarang, serta mengurangi volume barang yang kamu kirimkan ke Jakarta dan Bandung. Kedua, mitigasi risiko sektor tersier. Ini berarti kamu harus melakukan atau merasionalisasi dan mengurangi stok peralatan komunikasi dan menunda peluncuran produk premium sampai ekspektasi daya beli masyarakat pulih dalam 6 bulan ke depan. Ketiga, antisipasi inflasi jangka pendek. Ini berarti kamu harus mempercepat pengadaan stok barang esensial hari ini juga, sebelum harga benar-benar menjadi mahal dalam 3 bulan ke depan. Dari ketiga hal ini, atau ketiga tindakan ini, kamu diwajibkan untuk menentukan prioritas. Mana yang lebih penting untuk kelangsungan bisnis kamu? Mempertahankan gengsi dengan tetap membuka toko besar di Jakarta, atau mengamankan uang tunai kamu dengan memindahkan stok barang dagangan ke Surabaya. Data ini memaksa kamu untuk membuat keputusan rasional demi keamanan finansial. Di bagian terakhir ini, kita melihat sebuah alat bantu pengambilan keputusan yang sangat praktis. Matriks diagnostik retail. Peta alokasi Februari 2026.
Matriks ini terbagi menjadi 4 zona wilayah tindakan. Wilayah zona merah adalah Jakarta dan Bandung untuk produk peralatan komunikasi. Aksi yang wajib kamu ambil adalah melikuidasi atau menjual habis stok yang ada dan menghentikan pembukaan cabang baru. Wilayah pertahanan inti adalah Jakarta dan Bandung untuk produk makanan dan minuman. Aksi yang harus dilakukan adalah menjaga ketersediaan barang dan melakukan penyesuaian harga. Wilayah peluang niche adalah Surabaya untuk produk elektronik. Aksinya adalah melakukan promosi secara selektif, dan terakhir area ekspansi adalah Surabaya dan Semarang untuk makanan dan suku cadang. Aksi yang harus kamu lakukan adalah agresif atau memperbesar kapasitas operasi penjualan kamu secara besar-besaran. Matriks ini secara utuh mengubah cara pandang kamu untuk mengelola bisnis. Kamu tidak perlu lagi untuk menebak-nebak. Kamu sudah memiliki instruksi kerja yang pasti. Jika barang dagangan kamu berada di zona merah, jadikan barang tersebut menjadi uang tunai hari ini juga, berapapun harganya. Jika posisi bisnis kamu berada di area ekspansi, keluarkan semua biaya pemasaran kamu dan perbesar volume pengiriman kamu tanpa rasa ragu. Saya harap pembahasan kita hari ini membuka wawasan kamu tentang bagaimana cara membaca pergerakan dana konsumen secara aktual berdasarkan data survei real. Bukan sekedar asumsi umum atau tebakan semata. Kunci utama dari mempertahankan kelancaran arus kas bisnis di masa yang penuh kehati-hatian ini adalah merespon fakta yang tersembunyi di balik angka nasional yang seringkali menipu perdagangan atau menipu pandangan kita. Jika kamu merasa penjelasan detail ini bermanfaat untuk merencanakan dan mengamankan bisnis kamu ke depan, silakan tekan tombol like. Bagikan video ini kepada rekan bisnis, tim penjualan, dan komunitas pengusaha agar mereka juga tidak salah dalam mengambil keputusan stok barang. Ingat, subscribe channel ini agar kamu selalu mendapatkan analisis data yang paling akurat. Berikan komentar kamu di bawah. Sebutkan sektor usaha apa yang sedang kamu jalankan saat ini dan bagaimana potensinya menurut kamu. Sahabat semua, kondisi ekonomi tidak pernah menghancurkan sebuah bisnis. Yang menghancurkan sebuah bisnis adalah ketidakmampuan pemiliknya untuk meletakkan barang dagangan yang tepat, pada kota yang tepat, dan pada waktu yang tepat. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama saya hari ini, dan sampai jumpa di video analisis selanjutnya.